Banyak banget pertanyaan yang datang. Kak, gimana sih caranya video call sama Oyin? Ini gimana sih, kasih tahu tutorialnya? Aku mau juga, aku pengen juga. Stop. Video ini khusus untuk kamu yang baru nyemplung di dunia K-pop. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Gimana sih nadanya? Annyeonghaseyo Soblis, apa kabar teman-teman semua? Aku harap kamu bahagia dan sehat selalu. Aku tahu yang ngeklik video ini mayoritas adalah Soblis. Mungkin kamu tuh penasaran bagaimana sih pengalaman aku, ceritanya tuh bagaimana, apa aja yang sudah terjadi, dan kendala apa aja yang udah aku hadepin sampai akhirnya di sini aku berani untuk sharing ke kamu. Di sini akan ngobrol santai-santai aja ya, karena ya, seperti yang kalian tahu, aku adalah Soblis. Aku sering membuat konten mereka, aku suka banget sama mereka. Dari lagunya, orang-orangnya, vibes mereka juga seperti kayak terapi mental untuk aku, jujur aja. Saking bucinnya juga aku sempet bikin ebook dimana di bab itu ada ngebahas tentang zodiak. Ya, saking cintanya yang besar ini untuk mereka, aku melakukan ini dengan sepenuh hati gitu. Jadi nggak ada rasa beban sama sekali, nggak ada rasa kayak stres, the power of love. Nah, di sini, bentar. Oke, sebelum aku menceritakan kronologinya dengan lengkap di video ini, aku pengen kasih tahu dulu apa itu fansign ya, dibacanya. Aku jelasin pakai bahasaku sendiri ya, biar lebih gampang. Jadi fansign ini adalah pertemuan idol dengan fansnya. Biasanya ini tuh diadakan kalau misalkan mereka comeback. Correct me if I'm wrong. Cemil. Mereka biasanya mengadakan ini ketika comeback. Apa itu comeback? Mereka datang kembali dengan karya baru, lagu baru, ya kayak gitulah. Nah, biasanya mereka tuh mengadakan fan call ini yang aku perhatikan selama ini di saat aku sama Zodiac ya. Mereka biasanya tuh promosi lagunya di acara-acara musik seperti Inkigayo, Music Bank, dan lain-lain. Mereka bisa tampil di situ. Setelah acara sudah selesai, setelah mereka nyanyi, malam harinya mereka baru melakukan fansign. Setahu aku ya, mereka tuh fansign-nya offline dulu. Apa itu fansign offline? Jadi pertemuan dengan fans secara langsung. Jadi kamu tuh bisa eye contact langsung nih, ngobrol sama mereka satu persatu. Mungkin kalian jadi pegangan tangan di sana atau langsung dikasih tanda tangan, ngobrol hal-hal yang menyenangkan gitu bersama idol. Setelah itu semua selesai, baru mereka melakukan fansign online. Dan itu yang aku lakukan, fansign online. Karena kita LDR jauh, aku di Indonesia, dia di Korea. Aku nggak bisa terbang ke Korea dengan rezeki yang aku punya, iseng-iseng berhadiah. Dan ya ternyata berjodoh gitu bertemu dengan Oyin. Oke, sampai sini aku harap kamu ngerti ya, apa itu arti fansign. Jadi bukan berarti aku video call mereka dengan segampang itu guys. Mungkin karena banyak yang baru kenal dunia K-pop, ada beberapa yang komen, aku mau video call sama Oyin. Iya bisa, kamu bisa video call sama dia, tapi nggak segampang itu. Kamu harus melewati step by step-nya dulu, dan pastikan kamu memiliki identitas yang valid, biar staff-staff di sana itu bisa memverifikasi identitas kamu. Jadi nggak sembarangan guys, karena idol beda ya. Ada yang lagi ketok-ketok guys, kayaknya lagi renov gitu di rumah sebelah. Jadi fokus sama suaraku aja ya. Oke, di sini aku ngomong mungkin ada vibes bucinnya ya, karena saking happy-nya dan bener-bener keajaiban yang luar biasa menurut aku ya. Mungkin bagi orang ini biasa aja. Oh, ketemu idol ya udah biasa aja, nggak usah selebay itu. No, for me it's very special. Apalagi dia baru awal-awal tahun baru, tapi aku mendapatkan keajaiban ini gitu. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Oke, sekarang aku pengen nanya dulu nih sama kamu. Kamu pernah gak sih mendengar suara hati sama suara kepala itu balance gitu loh? Biasanya perasaan dan logika selalu bentrok kan? Tapi aku merasa ini tuh connect banget. Selalu ada panggilan dari suara hati kamu untuk ayo ikut. Ayo, ini kesempatan, jangan disia-siakan. Karena tahun lalu aku tuh sering banget ngeliat FYP, orang-orang pada fansign si Zodiac. Aku kayak ya udah ikut happy aja gitu. Ada di batin aku yang paling dalam kayak aku bisa nih ngobrol sama mereka. Aku kayak gitu, ngebatin. Bener-bener kalian tahu kan, ketika kalian minta dari hati, itu berasa banget perasaan tulusnya gitu, dibanding kayak cuma aku pengen. Ngerti nggak sampai sini guys? Ketika kamu minta sesuatu dari hati bener-bener dalam banget, itu bisa kayak terdengar sama sang kuasa. Tapi kalau cuma aku pengen ya Tuhan, aku pengen, kurang kena aja gitu energinya. Aku tuh udah mikir 2 kali, ikutan nggak ya? Ini penting nggak ya sebenarnya? Uangnya sayang sih, tapi ini bermanfaat nggak sih untuk aku? Begitu banyak banget pro kontra di dalam otak aku. Aduh, ntar dulu deh, kamu mending fokus cari duit dulu, fokus urusin kerjaan. Terus muncul lagi nih info Zodiac ya, kalian follow info.zodiac, itu banyak banget informasi tentang fansign dan tentang Zodiac. Aku lihat, ada lagi nih
tanggal 28. Karena aku punya project rahasia lah pokoknya di bulan Maret. Tahu kalau bulan Maret nih aku bakal sibuk banget. Bulan Februari tanggal 28 ini adalah tanggal terakhir di bulan Februari gitu kan maksudnya. Apa aku ambil aja ya? Aku ngomong kayak gitu di dalam hati aku. Terus kayak bergejolak gitu, deg-degan. Mampu nggak ya aku? Nggak ada pengalaman sama sekali. Bahasa Korea aku juga sangat terbata-bata. Akhirnya aku mengambil resiko untuk langsung bayar lunas. Jadi aku beli album, terus ada tuh pilihannya, mau beli albumnya aja atau sekalian fansign. Aku pilih yang paling akhir, fansign, video call, sama tanda tangannya gitulah. Aku pilih, terus bayar berapa rupiah gitu. Oke, setelah aku bayar, aku dikasih link untuk masuk ke dalam grup. Sebenarnya kamu bisa sih untuk apply langsung ke website di Korea itu, tapi kan aku nggak ngerti ya, jadi aku minta bantuan sama pihak si info.zodiac ini, namanya Isel. Thank you banget ya Yisel, kamu tuh bener-bener membantu aku banget saat itu. Nah, ketika aku udah daftar, udah masuk ke dalam grup itu, akhirnya kita meeting dulu untuk undian. Jadi please banget, jangan males baca. Semua informasi tuh lengkap banget di dalam Google Form. Kalau misalkan masih nanya, Kak ini gimana ya? Kak ini gimana ya? Berarti kamu males baca. Jadi kamu harus benar-benar fokus sama informasi di dalam form itu. Dia kasih tahu tanggal berapa undiannya, dia kasih tahu tanggal berapa video call-nya. Banyak lah pokoknya informasi di situ. Setelah aku masuk grup dan si adminnya ini, ayo guys kita kumpul untuk undian. Nah sempet dimundurin tuh karena dia lagi di Korea dan sinyalnya jelek, jadi diundur sejam. Oke, aku nunggu makin deg-degan dong guys. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak di batin aku bisa kok. Pasti lolos. Gak mungkin Tuhan memberikan perasaan aku yang sangat kuat, kayak penuh banget keyakinan kalau memang gak ada apa-apanya gitu. Ya udah akhirnya guys, oh my god, ini aku merinding banget sih. Pas sekali undi, aku langsung menang dan langsung di-apply ke websitenya Korea. Jadi ini loh alasannya kenapa Tuhan memberikan rasa cinta aku yang besar ini dan penuh keyakinan. Ternyata aku langsung menang guys. Terus pas ditanyakan, Kak mau member siapa? Tadi aku mau Hyunsik guys. Tapi aku belum pede sama bahasa Koreaku. Sebenarnya bisa sih bahasa Inggris ya Hyunsik. Cuma aku merasa Hyunsik tuh Inggrisnya kayak masih belum luas vocabulary-nya. Jadi aku takut di depan Hyunsik tuh kayak bias aku kan nggak cuma Hyunsik ya. Ada Oyin, ada Davin, sama Sing. Terus aku mikir, aku lagi bucin sama Oyin sekarang guys. Jadi oke, aku pilih Leo aja. Karena aku tahu dia bahasa Inggrisnya jago dan dia sangat soft spoken. Jadi ini pertama kalinya aku memberanikan diri untuk langsung bertemu dengan Oyin. Banyak banget cobaannya guys. Kayak aku tuh dikasih ujian. Kamu tuh yakin gak dengan kuasa semesta ini? Percaya nggak dengan connection yang strong sama Oyin? Kamu percaya nggak gitu? Aku tuh kayak lagi diuji. Karena apa? Adminnya jawab, aduh tapi Leo tuh susah banget Kak untuk tembus websitenya. Tapi nggak apa-apa, kita coba deh. Dia ngomong kayak gitu. Kalau orang-orang biasa kan maksudnya, aduh susah ya Leo ya, jadi nggak pede nih, jadi insecure. Tapi no, I reject it. Aku yakin ini pasti bisa sama Oyin. Relax, kamu harus belajar untuk relax. Kamu harus belajar untuk menenangkan pikiran dan tidak obsesi dengan fansign ini, ya. Kamu harus distract ke hal lain. Ya udah, biarkan si admin ini bekerja untuk meng-apply aku biar tembus ngobrol sama Oyin. Sisanya aku relax aja. Terus aku jawab, "Oke Kak, nanti kabarin aja ya." Oke, ya udah aku relax, aku istirahat. Sebelum tidur biasa aku nonton video YouTube yang download itu kayak komedian-komedian Indonesia lah, aku suka banget soalnya. Aku nontonin BBK, nontonin Surya, Cattis, Vior. Ini buat teman-teman yang tahu ya. Oke, kita balik lagi ke fansign ya. Aku ketawa-ketawa nontonin video itu. Jadi aku lupa dengan fansign si Oyin. Tips dari aku ketika kamu pengen apply fansign atau apply pekerjaan, ini ke semua aspek kehidupan kok. Kamu jangan berharap. Turunkan semua ekspektasi kamu. Aku membeli album ini karena support Zodiac. Kalau bisa tembus website dan ngobrol sama satu member, itu adalah bonus. Kalau misalkan emang aku nggak lolos, ya udah. Mungkin emang belum waktunya. Aku ikhlas. Kalau misalkan lolos, oh bagus. Kalau nggak, ya udah nggak apa-apa. Aku tetap nikmatin karya mereka tanpa harus ngobrol sama mereka. Harus belajar untuk tenang, guys. Keesokan harinya, wajar sebagai manusia kita keinget lagi, kita punya otak, punya memori. Aku ada deg-degan dikit tuh, tapi enggak. Udah, aku fokus aja, karena aku tahu jam 9 pagi akan diinfo sama adminnya. Tiba-tiba, HP aku bunyi. Wow! Tembus website dan bisa ngobrol sama Oyin. Urutan kedua. Wow!
sih? Oke, aku menyiapkan apa ya, kayak skrip gitu loh. Aku kan harus punya topik ya untuk ngobrol sama Oyin. Untuk menambah rasa cintaku dan energi positif ini, aku jadi nontonin semua fansign online orang yang sama Leo. Aku cari-cari di Seo Hongshu dan semua sosial media. Aku lihat kayak, oh Oyin tuh orangnya kayak gini ya. Oh Oyin tuh pendiam ya. Oyin tuh harus dipancing dulu. Oyin tuh pemalu banget ya, karena aku tahu dia MBTI-nya ISFP, sangat pemalu dan ya introvert. Jadi harus dipancing dulu nih. Terus aku udah ngerti, aduh, gue harus punya banyak topik. Aku harus jadi orang yang warm, welcome. Jadi bikin suasana tidak canggung. Sambil menunggu hari itu tiba, selama seminggu itu aku kayak, ya ginilah cuplikan-cuplikan yang aku kasih ke kalian nanti ya. Aku nulis-nulis pertanyaan, deg-degan. Aku kayak, wah pokoknya campur aduk deh guys. Bener-bener campur aduk. Nah abis itu aku dikasih info sama adminnya untuk chat si staffnya pakai Kakao Talk. Kayak aku kirim data aku, foto selfie pakai KTP. Tapi kalau kamu punya paspor, mending pakai paspor. Tapi aku kasih dua-duanya, biar dia lebih percaya aja sih sama aku. Saya asli loh, data saya asli, wajah saya, nama lengkap, negara mana, nomor telepon aku juga kasih ke dia memang. Oke, keesokan harinya dia bales nih, wah bahasa Korea semua. Aku tidak mengerti kalimatnya, tapi aku bisa baca Hangulnya gitu. Ada beberapa yang aku paham, tapi sisanya aku nggak tahu gitu loh. Ya udah, akhirnya aku minta translate sama ChatGPT. Makasih banget buat ChatGPT, siapapun orang yang menciptakan AI. Ini gila sih, AI ini dibutuhkan manusia banget loh. Gunakan AI dengan baik ya guys, untuk membantu pekerjaan kamu. Aku minta translate sama AI, ternyata oh yaudah infonya hanya ada test call. Jadi si staffnya ini akan telepon kita dulu di hari H. Halo. Jadi aku ada test call dulu jam 4.40. Kalau di Korea itu 6.40 KST gitulah. Sekarang aku tinggal nunggu sejam lagi. Jadi aku udah make up, udah prepare, bajunya masih baju ini, bodo amat. Nanti pas sama Oyin baru aku ganti baju gitu. Ini cuma tes call aja sama staffnya untuk ngetes audio, apakah suaraku jelas atau tidak, internet aku bagus kah, sama wajahnya juga. Nanti katanya sih kalau yang aku baca di Kakao itu, jadi ini kita video call nih, terus sambil pegang KTP atau enggak pokoknya ID card yang kamu punya kayak gitu. This is my dream. Nungguin banget momen yang luar biasa ini untuk ketemu sama Oyin. Oyin. Kita ketemu lagi saat di video call sama Oyin. Jadi dia tiba-tiba telepon aku, video call. Tapi muka staffnya ditutup guys, aku nggak bisa ngeliat muka dia. Jadi pokoknya yang penting perlihatkan wajah kamu, posisikan tempatnya itu terang, pastikan kamu tuh suaranya jelas ya audionya. Dia full bahasa Korea guys, gak ada bahasa Inggrisnya. Tapi aku untung ngerti ya bahasa Korea dia. Pokoknya annyeonghaseyo ya, pokoknya aku ramah aja sih. ID card gitulah pokoknya. Oke, aku tunjukin KTP, aku sambil senyum gini. Oke, aku taruh lagi. Terus dia minta paspor. Mungkin dia minta paspor gara-gara aku kirim foto sama paspor. Oke. Paspor gitu kan, covernya nih Republik Indonesia gitu. Terus aku tanya lah, can I open it? Open it? Oke, dia oke aja. Aku buka, nunjukin wajah aku, data-data aku. Nama, tanggal lahir, masa berlakunya sampai kapan, itu kan tulisan semua ada ya di paspor. Tunjukin, gitu ya, udah kayak mau difoto aja. Ya udah, terus dia tuh kayak nanya lagi sesuatu, dia mastiin kalau aku ini urutan nomor kedua. Aduh susah banget bahasa Koreanya, aku tuh lupa pokoknya. Two bon itu kan dua ya, two bon gitu. Terus aku kayak yes, number two. Aku jawab pakai Inggris aja. Terus dia ngomong apa lagi? Kamsahamnida, bye bye gitu. Lucu banget suara staffnya sumpah. Bye bye. Oke, aku kayak bye bye, kamsahamnida. Udah. Aduh, sebenarnya banyak banget cerita lucu, cerita unik di hari H fan call sama Oyin. Oh my god. Jadi pas aku video call sama staff itu, ngaret sedikit sih guys, karena ya mungkin fansign si offline-nya itu belum kelar. Jadi kita yang online ini nungguin gitu loh, harus standby. Aduh, aku sampai kayak mondar-mandir kamar mandi. Terus aku liatin terus nih, aku buka Kakao Talk terus. Mana nih? Belum nelpon nih orang. Oke. Aku mau kencing. Udah kebelet banget. Lucu banget nih. Nih, ini kan handphoneku ya. Aku pegang lah. Aku buka Kakao Talk. Aku ke kamar mandi sambil pegang HP. Aku sambil pipis, tapi di WC duduk ya guys. Sambil pipis, aku pegang nih. Aku pegang, mana nih, belum telepon. Soalnya aku takutnya pas aku ke WC dia telepon gitu. Akunya lagi nggak di situ. Aku bawalah ke WC. Sumpah ada cerita lucu banget. Bentar.
ini baru tes call kan. Aku kan ada tes call dulu tuh, tapi posisinya aku tuh lagi di kamar mandi. Kayak, aduh lama banget nih ditelepon, ya udah aku ke toilet dulu dong karena udah kebelet kencing kan. Tapi HP-nya sambil aku bawa. Untung udahan tuh kencingnya udahan kan. Langsung muncul video, lari langsung ke kamar, langsung ke sini. Terus sebenarnya bentar doang, cuma ditunjukin ID card sama paspor doang. Tapi kayak pengalaman tak terlupakan sih. Dia telepon, aku langsung Aku langsung lari ke kamar, lari ke tempat posisi aku mau phone call untuk ngangkat telepon dia. Nyebelin aja gitu, giliran ditunggu kamu nggak nelfon, giliran aku tinggal kamu malah telepon, malah lagi pipis lagi di teleponnya. Astaga. Ini outfit aku ala Chow Luce style. Aku pengen bikin konsep kayak Tuan Chia Suka sama Sang Che. Nggak tahu kenapa setiap aku ngeliat dia aku merasa vibes Tuan Chia Suka ke. Aku udah tahu budaya Korea itu sangat tepat waktu, disiplin, on time. Jadi aku nggak mau mengecewakan juga karena melalui mereka aku bisa komunikasi sama Oyin. Ya udah tinggal nunggu jam 7:30 WIB Indonesia. Kalau di Korea tuh udah jam 9:30 gitu deh. Ya ampun, Oyin telepon aku malam-malam begini ya. Apa-apa, support Zodiac. Sambil menunggu telepon sama pacar sendiri ya si Oyin. Jadi aku dengerin lagu dia, aku ngecas handphone aku nih biar baterainya full. Dan akhirnya tiba guys, ada drama, ada guys. Ya karena aku urutan kedua, pastikan si Oyin itu fan call sama Soblis yang di nomor 1 kan. Oke, aku tungguin kok ini belum telepon ya si Oyin ya. Yang sering aku lihat orang-orang fansign itu kayak ditutupin dulu kan pakai kertas ya. Kalian sering lihat gak sih mereka kayak dibuka baru nongol kan mukanya. Nah tiba-tiba masuklah telepon. Pas dia telepon aku angkat. Oke, masih ditutup nih, masih ditutup pakai kertas kayaknya, atau ditutup beginilah kameranya, gitu. Tapi setahu aku kayaknya ditutup pakai kertas deh. Lama banget guys, kok nggak keluar si Oyinnya. Terus aku kayak salfok sama suara Hyunsik. Hyunsik tuh vibes-nya cheerful banget. Aku saranin kamu kalau pengen lebih santai dan happy-happy, apply Hyunsik dulu deh, jangan Oyin. Karena Oyin tuh lebih calm, jadi takutnya kamu tuh deg-degan. Nah, kalau pengen yang happy-happy, asik itu Hyunsik sih. Aku saranin serius deh. Aku pas udah angkat nih telepon dari Oyin, oke kan belum muncul nih muka dia. Hyunsik berisik banget guys. Hyunsik tuh kayak, oh aja yo. Coba suara Hyunsik yang kedengeran sama aku. Aku kayak, Hyunsik. Itu kayaknya kedengeran sih sama Oyin sih. Oyin tuh udah liat wajah aku guys. Karena kan aku on cam ya, dia masih off cam. Dia masih ditutup gini nih kameranya nih. Terus tiba-tiba call is an apa nih? Dia telepon berkali-kali guys sama aku nih. Ada bukti screenshotnya ya. Dia call aku berkali-kali, gagal terus sampai aku mikir kayak, ini kenapa lama banget? Kok nggak bisa? Ada apa? Apakah kamera dia kebalik gitu loh? Pasti dia nggak nyadar sama kameranya gitu. Terus tiba-tiba ada masuk notif chat pakai bahasa Mandarin. Aku tahu, aku ngerti bahasa Mandarin itu karena aku lumayan bisa bahasa Mandarin, cuma aku nggak begitu fasih kalau untuk ngejawab ya. Jadi aku nggak mau ngomong Mandarin gitu sama dia, aku maunya bahasa Inggris. Ninang tincian mah, artinya kamu bisa dengar nggak? Dan dia tuh sopan banget guys. Jadi di Mandarin itu dia pakai nin. Biasanya kan orang-orang pakainya ni, kayak ya udah deket lah gitu. Tapi dia sopan banget pakainya nin. Maksudnya apa? Anda. Kalau di Indonesia artinya Anda. Kayak, wah sopan banget sih dia gitu pakai bahasanya. Aku nggak mau keterusan bahasa Mandarin, aku jawab sorry. Terus si Oyin ngechat lagi, can you hear me? Kamu bisa denger aku nggak? Please call me first. Dia minta aku untuk telepon duluan. Aku bisa denger suara dia soalnya pas lagi begini nih kameranya, dia tuh ngomong, hello. Aku kayak, iya, hello. Tapi mana mukanya gitu, nggak ada guys. I can hear. Oke, wait. Terus aku telepon dia kan. Diangkat sama dia. Nggak ada lagi mukanya. Nggak ada lagi muka dia. Muka dia benar-benar hilang selama 6 menit. Dimatiin sama dia. Aku ketik, I cannot see your face. Aku nggak bisa lihat wajah kamu. Dan akhirnya, momen itu tiba. Dia telepon aku angkat, wajah dia muncul. Hore! Yeay! Muka dia muncul akhirnya. Aku tuh rencananya pas dia buka nih wajah dia, aku tuh mau kayak, hai Oyin, aku pengen nyapa dia duluan. Tapi aku udah keburu capek, deg-degannya udah hilang. Ya udah, jadi pas dia muncul mukanya,
Aku tuh perhatiin nih, orang-orang pada kayak takut buat deket gitu ya. Malah idolnya yang begini kan. Aku saking udah capeknya ya, udah kayak, aduh aku mau tidur, udah ngantuk. Aku ngedeket nih mukanya ke kamera kan. Ayo keluar Oyin, ayo. Let's go, I'm ready. Makanya pas dia muncul, aku tuh bukan yang kayak excited, hai Oyin, tapi aku lebih ke lega gitu loh. Lebih kayak, oh my god, Oyin. Iya kan, kamu lihat buktinya deh. Aku ngomongnya oh my god, bukannya halo. Karena menunjukkan perasaan yang lega, akhirnya mukanya muncul. Makanya aku lebih relax ngobrol. Banyak yang komen, Kak, kok bisa sih ngobrolnya nggak grogi? Kalau aku udah pingsan kali katanya. Satu sisi udah capek, anggap dia hanya manusia biasa guys. Cuma kita beda status saja. Dia seorang idol, aku hanyalah orang biasa. Ngobrol seperti biasa, ingin kenal lebih dalam kan sama idol kamu? Ngobrol aja gitu biasa, dan kuasain bahasa Inggris itu penting banget sih. Dan listening kamu nih, karena aksennya Oyin nih rada susah bagi aku. Dan ya kalau misalkan kamu penasaran sama full obrolan kita ini. Hi. Oh my god, Oyin. Hi, how are you? I miss you so much. This is my first time join fansite call. We never before. Really? Yeah. Oh my god. Yeah, Oyin. Congrats for your Yeah. comeback. Thank you. Love. How about song? I really like Time to Shine. It makes me feel like motivated to chasing my dream. How's your day? Oh, I'm being good. How are you? I'm pretty good because I meet you. Really? Oh, by the way, in this album, what kind of song do you like it? Time to Shine and Let me guess, Love or Just Friends? Yeah, Love or Just Friends? Yes. Oh yeah. Yeah. One day, having you in my life makes everything feel meaningful. Thank you for inspiring me to chasing my dream with all my heart. Oh my god, thank you. Oh, by the way, Oyin, you remind me, Chen Yuan, actor from China, you know? Oh, wait. Let me think about it. Oh, I think a little bit I can remember that, but when? I Told think that. you look like Duan Jie Suteke. This is drama from China. Oh, I know this drama. Oh my, really? I really love this drama. That guy is so handsome. It's better than me, sorry. I really like Duan Jie Suteke, so I feel you look like Duan Jie Suteke. Thank you so much, but he's really handsome. Better than me. Yeah. This is our first time to meet us, so I'm really happy to meet you, and I hope can meet you meet you soon. Okay, So love you so much. Bye. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Ada yang salting nggak? Oyin tuh baik banget ya, dia sangat soft spoken. Pokoknya benar-benar tipe aku banget sih memang. My idol type seperti apa? Oyin. Aku memilih dia sebagai my idol type semenjak di era heyday. Aku pengen tahu dong pendapat kamu setelah nonton percakapan kita. Apa yang kamu rasakan gitu loh, vibes-nya menyenangkan kah? Atau bucin-bucin, salting? Yang aku baca ya dari komentar netizen, kayaknya dia pernah lihat aku di sosial media. Mungkin pernah nonton reaction YouTube kamu, Kak, kata netizen kayak gitu. Aku tuh masih kayak mikir, serius kalau Oyin nonton? Biasanya yang nonton tuh katanya Zayan. Kalau Zayan nonton aku, mungkin aku lumayan percaya ya. Karena dia orang Indonesia kan, dia tahu gitu loh. Ngerti juga bahasa aku. Tapi kalau Oyin, aku nggak tahu sih guys, tapi menurut teman-teman gimana? Ya udah, itu hal yang mengganjal di hati aku kan. Makanya pas aku ngomong ini adalah pertama kali kita ketemu, kita belum pernah bertemu sebelumnya, dia nggak percaya. Muka dia tuh kayak nggak percaya. Kamu perhatiin deh ekspresi dia. Oke, gitu kali ya, dia baru sadar, oh ini pertemuan pertama. Tapi mungkin wajah aku ini pernah dia lihat. I don't know, yang tahu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu ya. Kalau ada rezeki lebih, aku pengennya apply semua member. Dalam satu hari aku teleponan sama mereka bersembilan. Intinya, dari aku, kalian jangan berharap apapun, turunkan ekspektasi. Intinya support idol kalian dengan tulus. Aku juga nggak tahu ini jalannya sangat dimudahkan sama Tuhan untuk bertemu dia, walaupun kendalanya sedikit. Kamera dia itu ada kendala ya. Kekuatan pikiran itu benar-benar powerful loh. Hidup itu sebenarnya menyenangkan guys, kalau kita terus berpikir positif. Ini serius deh, ini bukan cuma kata-kata motivasi biasa ya.
Hidup itu sangat menyenangkan kalau kita tetap berprasangka baik, kalau kita tetap berpositive thinking. Kayak kamu dapat hari sial nih di hari ini, tapi ada nggak pembelajaran yang kamu ambil? Kebaikan dibalas kebaikan, cinta dibalas cinta. Asal semuanya itu kamu lakukan dengan tulus ya. Jadi motivator nih aku di sini. Oke guys, jadi segitu aja cerita aku saat fan call. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan buat teman-teman yang belum ada pengalaman untuk fan call, semoga video ini tuh bisa jadi gambaran untuk kamu ya. Yang pengen banget video call sama zodiak, aku doakan tahun ini kamu kesampaian. Kalian punya rezeki lebih untuk membeli album dan bisa lolos tembus websitenya. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye bye.